buang urusan dunia ke belakang, hadapkan diri kita kepada Allah. Disitulah sambil kita berniat di dalam hati, niatkan hati kita untuk tujuan sholat kita. Misal, Anda sambil kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tempatnya di dalam hati, ya. Kemudian muqtarinan bitakbir. Saat Anda bertakbir, tunjukkan hati kita. Ya Allah, saya sholat zuhur. Ya Allah, saya sholat asar. Ya Allah, saya berniat sholat subuh misalnya, ya. Kalau orang Arab di hatinya dia tidak bahasa Indonesia. Usolli fardal maghrib, usolli fardal zuhur. Jadi hatinya, makanya tidak ada bahasa baku karena contoh nabinya tidak melafadzkan. Jadi bukan nggak ada contohnya nggak usah disebutkan, nggak usah dilafadzkan. Salah kalau ada orang mengatakan nggak ada contohnya, misalnya niat itu dilafadzkan, bukan contohnya nggak dilafadzkan. Jelas ya? Saya ulang nih. Ada yang mengatakan kan nggak ada contohnya melafadzkan, niat itu dalam hati, bukan contohnya nggak dilafadzkan. Jadi karena Nabi contohnya tidak melafadzkan, nggak usah dilafadzkan, cukup di hati aja, cukup di hati, ya. Dan itu dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat sampai tabi'in itu nggak ada dilafadzkan, karena niat semua di hati, pekerjaan hati. Di amalan terbagi 3, satu amalan hati disebut niat, amalan lisan disebut dengan kalam, amalan jawarih, ya, tangan, ya, jawarih disebutnya. Di amalan niat itu sudah dipahami, karena itu tidak pernah ditemukan bahasa lafaz. Semuanya itu di hati, amalan hati. Cuma memang terjadi di masa akhir-akhir tabi'in pernah ada orang yang dapat was-was. Susah sholatnya, mulai takbirnya. Maka diberikan fatwa. Kata ulama setempat, kalau kamu sulit, tidak bisa dengan isti'adah, maka lafadzkan niatmu takidan, bukan niatnya. Lafaz itu untuk menguatkan, meyakinkan pada dirimu, dikiaskan pada niat haji. Itu fatwa khusus untuk orang itu saja yang was-was itu. Ketika dia lakukan, ternyata khusyuk dia. Cuma persoalannya fatwa itu menyebar pada orang yang tidak punya masalah dipraktekkan yang sama. Makanya kata Imam Malik, wa yukrahu, dan tidak disukai orang-orang kemudian melafadzkan niatnya karena tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, dalam bahasa contoh maksudnya contohnya itu nggak diucapkan dari nabinya, kecuali illa bagi orang yang was-was. Ya. Abu Hanifah malah lebih tegas, jangan sampai dilakukan itu sehingga memunculkan dugaan bahwa itu niat. Yang kalau nggak diucapkan dia nggak berniat, maka masuk kategori bid'ah di sini. Ya? Jadi yang paling standarnya, adapun pendapat dari Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak dilafadzkan. Kata Imam Asy-Syafi'i cukup di hati, dan itu dimunculkan ketika kita sedang bertakbir. Misal, Allah, saat kita mengucapkan Allahu Akbar di hati kita, saya sholat maghrib, niat saya sholat maghrib, sah. Ya. Adapun setelah itu, Ashabus Syafi'i dikenal dengan Syafi'iyah. Misal, Imam An-Nawawi, kemudian Al-Ghazali, Al-Bukhari menyebutkan wa yusannu bitalaffudzi fil niyyah, dan disunnahkan melafadzkan niat itu jangan selesai di situ. Kalau antum selesaikan di situ, maka menjadi salah nanti penafsirannya. Di sunnah diucapkan, kalau enggak jadi sunnah, bukan. Bila seseorang mendapatkan was-was seperti kejadian sebelumnya, di situ berhenti kalimatnya. Ya. Barangkali saat dilafadzkan, saudara atau kawan sedang was-was, ya. Antum kalau nggak kena was-was, nggak usah, sudah aja biasa. Udah sampai sini? Baik. Itu sama hukumnya dengan Anda tidak mendapatkan air, apa yang dilakukan? Tayamum. Kalau sudah ketemu air masih boleh nggak tayamum? Tidak, itu hukumnya berbeda. Itu khusus dalam kondisi tertentu. Anda ke Cina tidak menemukan makanan kecuali ada babi misalnya, nggak ada yang lain. Kalau nggak dimakan kita bisa meninggal. Boleh nggak makan babi? Tidak. Gimana makan babi? Babi besar, masa kita makan? Daging babi yang sudah dimasak itu baru boleh dimakan. Kalau situasi darurat, kan? Gimana tuh mau makan babi? Itu pun darurat sifatnya. Tapi kalau sudah keluar dari situ, ketemu ayam misalnya, babinya sudah nggak ada, masih boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Ya karena sudah ada, hukumnya udah selesai. Maka ada fatwa sifatnya universal, ada fatwa sifatnya regional dengan kondisi tertentu. Ada muqayyad, ada mutlak. Ya, jelas sampai sini? Cukup ya?